Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ferdiansyah dengan NPM C1C023178. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi lanjutan tentang transaksi entitas induk dan anak persediaan dan jasa. Mungkin yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi lanjutan Ibu Indah Oktari Wijayanti SEMSI Akasi SEP. Baiklah, mungkin untuk yang pertama itu ada transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Entitas induk dan anak seringkali melakukan transaksi, terlibat melakukan transaksi seperti halnya untuk jual beli persediaan, aset tetap, atau pemberian pinjaman. Transaksi ini juga mendukung kegiatan kelompok usaha dan juga berbentuk hulu atau induk ke anak, hilir atau anak ke induk. Adapun juga contoh nyatanya itu seperti PT Astra Auto Part Tbk yang merupakan produsen komponen otomotif menjual sebagian besar produknya ke PT Astra Honda Motor yang juga anak perusahaan dari PT Astra International Tbk. Untuk pelaporannya itu dalam PSAK 65 terdapat laporan konsolidasian transaksi yang terlibat itu ada yang melibatkan entitas induk dan entitas anak, seringkali juga disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Transaksi antar entitas dalam kelompok usaha juga ada contohnya. Untuk transaksi hulu atau yang sering disebut dengan transaksi downstream adalah transaksi dari entitas induk ke entitas anak, pemberian pinjaman oleh PT Persero ke PT Pembangunan Perumahan. Adapun juga pentingnya mengeliminasi atas transaksi antara entitas induk dan juga entitas anak. Entitas induk itu berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan entitas induk beserta entitas anaknya secara keseluruhan. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan konsolidasian yang terdapat pada PSAK 65. PSAK 65 ini juga dapat didefinisikan dalam laporan keuangan konsolidasian sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang ada di dalam aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan juga entitas anak. Dapat disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan konsolidasian entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas tunggal yang tidak dapat terpisahkan. Oleh karenanya, entitas induk dan entitas anak merupakan suatu entitas tunggal, maka transaksi tersebut antara induk dan juga anak akan menjadi transaksi di dalam satu entitas yang dampaknya harus dieliminasi. Hal ini juga telah dijelaskan dalam PSAK 65 tadi, yang menyatakan bahwa salah satu prosedur dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mengeliminasi secara penuh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan juga arus kas dalam kelompok usaha secara terpenuh
terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Sebagai contohnya, entitas induk dan juga menjual persediaan kepada entitas anaknya. Persediaan tersebut kemudian dijual oleh entitas anak ke perusahaan atau non-afiliasi. Dari sudut pandang laporan keuangan konsolidasian, dampak dari transaksi penjualan dan juga persediaan oleh entitas induk ke entitas anaknya tersebut harus dieliminasi, karena transaksi tersebut terjadi antara entitas induk dan juga entitas anak yang merupakan satu kesatuan. Oleh karenanya, eliminasi harus dibuat untuk menghapus dampak dari transaksi penjualan persediaan entitas induk dengan entitas anak. Eliminasi juga harus dibuat pada saat persediaan yang diperoleh entitas anak dan dari entitas induk ternyata belum terjual sampai akhir periode. Pembahasan juga yang selanjutnya itu ada dampak eliminasi transaksi penjualan persediaan. Ada dampak eliminasinya. Untuk dalam pelaporan keuangan konsolidasian, jurnal eliminasi tidak hanya menghapus penjualan dan juga harga pokok penjualan internal, tetapi juga untuk menangguhkan laba yang belum terrealisasi pada persediaan hingga persediaan tersebut benar-benar dijual ke pihak eksternal. Proses ini juga dapat berpengaruh pada saat perhitungan kepentingan non-pengendalian agar laba terbagi sesuai dengan porsi kepemilikannya. Untuk selanjutnya itu ada transaksi hulu dan juga hilir dalam persediaan. Pada transaksi hulu ini, induk menjual ke anak, laba yang belum terrealisasi dieliminasi penuh agar tidak menimbulkan overstatement, ataupun pada sebaliknya, pada transaksi hilir, anak menjual persediaannya ke induk. Eliminasi juga dilakukan hanya sebesar pada proporsi kepemilikan dari induknya. Laba yang ditangguhkan di periode tersebut sebelumnya akan secara langsung direalisasikan kembali ketika persediaan sudah terjual ke pihak eksternal. Untuk transaksi selanjutnya itu ada transaksi penjualan jasa, yang dimana transaksi penjualan jasa ini antar entitas induk dan juga entitas anak harus dieliminasi. Pendapatan yang dicatat oleh induk merupakan beban bagi anak, sehingga dalam konsolidasi harus dieliminasi atau cukup dieliminasi pada akun pendapatan dan juga beban. Eliminasi juga bertujuan agar laporan keuangan konsolidasian tidak menampilkan pendapatan fiktif dan hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Mungkin dapat saya jelaskan salah satu ilustrasi komprehensif pada buku di halaman 158. Ilustrasi berikut dapat memberikan secara komprehensif mengenai dampak dari transaksi penjualan persediaan dan juga jasa, baik transaksi hulu maupun hilir, terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari tahun 2020 seharga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta rupiah. Nilai tercatat aset neto PT Satria pada tanggal 1 Januari tahun 2020 sebesar 800 juta rupiah. Untuk perhitungan diferensialnya dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria akan kita hitung melalui perhitungan dalam berikut ini. Untuk yang pertama,
nilai akuisisi oleh PT Pandawa plus nilai wajar kepentingan. Yang pertama itu ada non pengendali senilai 1 miliar. Untuk nilai tercatat aset neto PT Satria, yang pertama itu ada saham biasa. Saham biasa itu ada 500 juta rupiah. Untuk saldo laba itu ada 300 juta rupiah. Dan 1 miliar itu didapatkan dari 800 juta ditambah 800 juta rupiah ditambah 200 juta rupiah. Untuk diferensial yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara nilai wajar dan juga nilai buku, beberapa aset seperti PT Satria sebesar 150 juta rupiah, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Untuk perhitungannya ada ini, diferensialnya itu persediaannya ada 25 juta rupiah, untuk tanahnya 75 juta rupiah, untuk bangunan 50 juta rupiah, untuk goodwill 50 juta rupiah. Maka totalnya itu adalah 200 juta rupiah. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.